Baik, kita lanjutkan ke nomor 39. Ada 3 buah kawat pengantar masing-masing berarus listrik disusun seperti gambar di bawah. Ini gambarnya ya. Oke, saya perbesar. Katanya jarak I1, I2, I3 ke titik P masing-masing 10, 5, dan 5 cm. Maksudnya jarak dari kawat 1 ya, kawat 2 dan kawat 3 ke titik P. Kawat 1 ke titik P jaraknya 10 cm ini ya, 10 cm. Kawat 2 ke titik P ini nih ya, jaraknya 5 cm ya, dari kawat 2 ke titik P. Dari kawat 3 ke titik P ini 5 cm juga. Selanjutnya, ketika kawat pengantar dan titik P berada pada bidang XZ ya, ini adalah bidang XZ-nya. Jika kuat medan magnet titik P 4,5 kali 10 pangkat min 6 Tesla searah sumbu Y positif. Sumbu Y positif berarti arahnya ke atas ya. Kuat arus yang mengalir pada kawat I3 adalah. Nah, ingat ya, ini babnya bab induksi magnet akibat kawat lurus berarus. Ya, kawat panjang lurus berarus. Yang harus kalian teliti lebih dulu adalah arahnya, arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat-kawat berarus pada soal ini ya. Yang jelas sih ada ini medan magnet total di titik P itu arahnya ke sumbu Y positif. Berarti kita bisa gambarkan nah ke atas ya. Ini adalah medan magnet total gitu ya. Medan magnet total di titik P itu 4,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, medan magnet karena kawat 1 di titik P arahnya kemana? Coba. Di sini kalian harus membayangkan ya putarannya. Ini saya akan gambarin. Ingat ya, untuk menentukan arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat 1, pakai kedatangan kanan, jempolnya diarahkan ke sumbu X positif ya, karena arah arusnya ke sumbu X positif. Ini jempolnya ke sini nih. Ini jempol. Jempol kanan ya. Jempol kanan. Coba arahkan. Saya coba gambarkan dulu putarannya. Nah. Ini yang saya buat putus-putus, ini artinya ke sebelah sana ya, ke sebelah sana kawat 1 gitu ya, atau masuk bidang gambar. Jadi di bagian sini dia keluar dari bidang gambar, berarti ini saya simbolkan titik di sini, keluar bidang. Kemudian di sini masuk nih di bagian bawah ya, masuk bidang gambar. Masuk bidang. Nah, perhatikan di titik P. Di titik P ini berarti arah medan magnetnya ke bawah kan? Ya, ke bawah ya. Jadi arah medan magnet di titik P karena kawat 1 itu arahnya ke bawah. Ini kita tulis B1 ya, maksudnya medan magnet karena kawat 1. Nah, sekarang kita tentukan arah medan magnet karena kawat 2. Kawat 2 itu arah arusnya itu ke sumbu X negatif. Ke kiri berarti ya. Arahkan jempol kalian ke sumbu X negatif, perhatikan putaran jarinya pasti akan seperti ini. Oke, saya gambarnya gimana nih ya. Oke, nah ini nih. Nah ini putaran jarinya. Putaran medan magnetnya ya. Ini saya coba nah, perhatikan yang garis, yang lingkaran hijau ya. Jadi dia berdasarkan putaran jari sih dia akan masuk. Di sebelah sini masuk nih. Ini masuk bidang. Di bagian bawahnya ini akan keluar dari bidang. Bagian bawah tuh di sini ya. Nih. Ini dia. Bagian atasnya nih, dia masuk bidang. Bagian bawahnya tuh keluar dari bidang. Keluar itu berarti titik ya. Ini keluar bidang. Kebayang nggak? Coba perhatikan putaran medan magnetnya. Nah, dia kan muternya gini nih. Jadi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, pas kena di titik P itu ke atas berarti ya. Jadi kita bisa gambarkan arah medan magnet
karena kawat 2 itu ke atas. Oke. Ya. Nah, ini adalah B2. Kelihatan nggak? Jadi BP-nya, B total di titik P itu ke atas. Medan magnet karena kawat 2 atau B2 ke atas juga. Medan magnet karena kawat 1 atau B1 ke bawah. Kalau medan magnet karena kawat 3 kemana dong? Sebenarnya kan belum jelas ya kemana arahnya. Karena kan kita nggak tahu arah arus dari kawat 3 itu kemana gitu ya. Tapi ketika kita proses di perhitungan, nanti si B karena kawat 3 itu kita positifkan aja. Kita positifkan aja di awal. Nanti kalau misalkan hasil perhitungan akhirnya keluar tanda negatif, oh berarti dia ke bawah ya. Si arah medan magnet karena kawat 3-nya ke bawah. Tapi kalau misalkan positif, tetap positif, berarti arah medan magnetnya ke atas. Gitu aja ya. Medan magnet total di titik P maksudnya. Berarti medan magnet di titik P itu sama dengan hasil penjumlahan dari B1 tambah B2 ditambah B3 gitu ya. Nah, tapi di sini tetap harus kita tandai ya, karena kan vektor ya. BP itu kan karena ke atas, pokoknya yang ke atas kita tandai positif aja. Karena BP itu ke atas berarti positif. Ya, B1 juga, B1 ke bawah kita tandai negatif. B2 ke atas kita tandai positif. B3 ini kita belum tahu ya arahnya apa. Ya, berarti kita positifkan aja. Nah, kita masukkan angkanya. BP-nya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan negatif mu 0 I per 2 pi R. Berarti mu 0 I per 2 pi R1 ditambah mu 0. Oh, ini I1 ya, yang sebelah kiri. Ini I1. Terus yang ini I2 nih. I2 dibagi 2 pi R2 ditambah, nah B3-nya mu 0 I3 per 2 pi R3. Biar lebih sederhana, kita keluarkan aja ya yang mu 0 per 2 pi-nya. Berarti 4,5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan mu 0 per 2 pi dalam kurung negatif I1 per R1 ditambah I2 per R2 ditambah I3 per R3 ya. Sekarang kita masukkan angkanya. 4,5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan mu 0. Mu 0 itu kan 4 pi kali 10 pangkat min 7 ya, dibagi 2 pi dalam kurung negatif I1 itu tadi berapa? 3 ampere ya. 3 dibagi R1, jarak dari kawat 1 ke titik P itu 10 cm. Harus dalam meter, berarti 0,1 meter. Ditambah I2, I2-nya 2 ampere dibagi 5 cm, berarti 0,05. Atau gini aja deh biar gampang. Jadi si R1 itu kita letakkan dalam notasi ilmiah aja ya. 10 cm berarti 10 kali 10 pangkat min 2 ditambah I2-nya itu 2 ampere dibagi R2-nya 5 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 2 ditambah I3 dibagi R3-nya 5 kali 10 pangkat min 2 juga. Nah, 10 pangkat min 2-nya kita pindahkan ke atas. Jadi di atas itu ada kali 10 pangkat 2, ini juga kali 10 pangkat 2, ini juga kali 10 pangkat 2. Atau kita keluarin aja semua ya. 10 pangkat 2 ini semuanya dikeluarin dari dalam kurung. Jadi kita dapat, ini yang di luar kurung kita coret aja dulu ya. Pi-nya kita coret, kemudian 2-nya kita coret di bawah, berarti di atas sisa 2. Berarti kita tulis 4,5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7
dikali 100 dalam kurung negatif 3/10 ditambah 2/5 ditambah I3/5 ya. Samakan penyebutnya yang di dalam kurung. Berarti 2 kali 10 pangkat min 5 dikali dalam kurung 1 ditambah 2 I3. 1 ditambah 2 I3 itu sama dengan 45 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi berapa? Ayo dihitung dulu. 45 dibagi 2 itu kan 22,5 ya. 22,5 kali 10 pangkat min 1 atau 2,25 ya. 2,25. Berarti kita dapat 2I3 itu sama dengan 2,25 dikurang 1. 1,25 ya, berarti I3 nya adalah 1,25 dibagi 2. Berapa? 1,25 dibagi 2. 0,625 ampere ya. Dan kita dapatkan tanda positif di sini, artinya I3 nya itu ke arah sumbu Z positif ya. Berarti jawabannya arus 3 nya 0,625 ampere searah sumbu Z positif yang B. Bagaimana? Ada pertanyaan? Bisa dipahami gak? Kalau bingung, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah ya. Bisa ditanyakan. Oke, kita lanjutkan aja dulu ke nomor 40. Nah, di nomor 40 ada sebuah elektron bergerak dengan energi kinetik sebesar, energi kinetiknya itu sebesar 2/3 energi diameter. Berapakah panjang gelombang de Broglie? Ya, yang ditanyakan panjang gelombang de Broglie. Oke, sebelum kita lanjutkan, sebaiknya saya review dulu ya beberapa persamaan di bab relativitas ini. Energi diam itu dirumuskan dengan M0 C kuadrat. M0 ini adalah massa diam, C ini adalah kecepatan cahaya ya. Kemudian ada juga istilah energi total. Energi total itu disimbolkan dengan MC kuadrat, di mana M-nya ini itu adalah massa pada saat bendanya bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dan bagaimana hubungan antara energi diam, energi total dengan energi kinetik itu dirumuskan dengan energi kinetik itu sama dengan energi total dikurangi energi diamnya. Berarti energi kinetik itu sama dengan MC kuadrat dikurang M0 C kuadrat gitu ya. Kayaknya ini kurang tebal ya ininya tulisannya. Saya coba pertebal dulu pennya. Karena di sini ya ditulis di soal itu diketahui bahwa energi kinetiknya sama dengan 2/3 energi diamnya kali energi diamnya. Nah, kita ubah energi kinetiknya menjadi MC kuadrat dikurang M0 C kuadrat sama dengan 2/3. Nah, N0 itu adalah M0 C kuadrat juga. Nah, ini bisa dipindahkan nih yang sebelah kiri yang ini nih, yang saya garis bawahi. Nah, negatif M0 C kuadrat itu kita bisa pindahkan ke kanan. Kita dapat MC kuadrat sama dengan 2/3 M0 C kuadrat ditambah M0 C kuadrat. Ya, ini samakan penyebutnya nih, yang ini nih 3/3 ya. Berarti 5/3 ya. 5/3 M0 C kuadrat. Nah, jangan lupa ya hubungan M dengan M0 itu dirumuskan dengan M sama dengan M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. V itu adalah kecepatannya, kecepatan bendanya, kecepatan elektronnya berarti di sini. Berarti M-nya kita ganti dengan si M yang ini ya. Kita ganti dengan rumus yang ini nih.
Berarti M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali C kuadrat. Ada yang bisa dicoret gak? Ada. M0 C kuadratnya kita coret. Oh, berarti kita kali silang ya. Akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 3/5. Atau kita bisa hilangkan akar di sebelah kiri ya. Jadi 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 3/5 dikuadratin atau jadi 9/25 ya. Berarti V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1 min 9/25, kita bisa samakan penyebutnya. 25 min 9 ya. 25 min 9 berapa? 16. 16/25. Oke, kita lanjutin di halaman berikutnya. Kita sudah sampai V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 16/25. Nah, berarti V per C-nya adalah akar dari 16/25. Hasil akarnya adalah 4/5. V per C-nya berarti V-nya adalah 4/5. 4/5C ya. 4/5 kali kecepatan cahaya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah panjang gelombang de Broglie? Ingat ya, panjang gelombang de Broglie itu bagaimana rumusnya? Panjang gelombang de Broglie adalah H dibagi P. Atau H dibagi momentum. H dibagi M kali V ya. Momentum kan massa kali kecepatan. Jangan lupa H-nya itu konstanta Planck ya. Nilainya 6,626 kali 10 pangkat min 34. Di soal ada ini nih. H-nya. Berarti lambda itu sama dengan 6,626 kali 10 pangkat min 34 dibagi, oh iya ya, ini kan massa elektron ketika bergerak, kita harus ubah dulu nih. Berarti rumusnya harus kita uraikan dulu ya. Jadi lambda sama dengan H dibagi M-nya kita harus ubah jadi M0 per akar 1. Mepet. Kita bergeser dulu ya ini. Berarti M-nya kita ganti dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali V. Berarti jadi H dikali oke, sebelum kita lanjutin, alangkah baiknya kita sederhanakan dulu nih di dalam kurung. 1 min V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan berapa sih? Di sini kan kecepatannya ada gak? Oh, tadi kecepatannya berapa? 4/5C ya, berarti 4/5C itu 0,8C. 0,8C masukkan ke dalam akar, berarti sama dengan 1 min 0,8C dikuadratin dibagi C kuadrat sama dengan akar dari 1 min 0,8 dikuadratin jadi 0,64 ya. 0,64 C kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya kita coret. Nah, 1 dikurang 0,64 itu kan 0,36. Jadi akar dari 0,36 itu sama dengan 0,6. Nah, baru kita lanjutin ya sebelah kanannya. Jadi di dalam akar ini hasilnya 0,6. 0,6 nih. Jadi kita bisa langsung tulis H dibagi M0 V per 0,6. 0,6-nya dinaikin ke atas saja ya. Berarti lambda itu sama dengan 0,6 H
dibagi M0V. Nah, baru nih kita masukin angkanya. 0,6 dikali hanya 6,626 kali 10 pangkat min 34 dibagi M0, masa diam elektron di sini ada nih 9,1 kali 10 pangkat min 31 kali 10 pangkat min 31. Dikali kecepatan. Kecepatannya tadi kan 0,8 C ya. 0,8 C. C-nya saya langsung berikan nilainya. Ya, saya langsung tuliskan nilainya. C itu kan selalu 3 kali 10 pangkat 8. Nah, silakan dihitung. Biar lebih sederhana, sebaiknya hitung dulu angkanya, angka depannya ya. Ini. Ayo dihitung. Kita dapatkan angka 0,18203 kali 10 pangkat. Nah, 10 pangkat min 34 ditambah 31 dikurang 8 ya. Kan karena min 31 kalau dinaikkan ke atas kan jadi plus 8, dinaikin ke atas 10 pangkatnya. Jadi 10 pangkat negatif ya, negatif 8. Oke, jadi negatif 34 atau 31 dikurang 34 dikurang 8. Jadi 10 pangkat min 11 ya. 0,182 kali 10 pangkat min 11 atau ini pilihannya apa aja nih? Oh, dibuat 1,82 kali 10 pangkat min 12, lambdanya dalam satuan meter ya. Ada gak nih di pilihannya? Ada nih yang A, 1,82 kali 10 pangkat min 12 meter. Kira-kira seperti itu ya alur perhitungan untuk nomor 40. Bagaimana, bisa dipahami gak? Kalau ada pertanyaan silakan kalian tinggalkan komentar di bawah. Kita lanjutkan ke nomor 42. Pada proses dengan volume konstan, jika temperatur sistem meningkat menjadi 2 kali temperatur mula-mula, maka tekanan sistem juga menjadi 2 kali tekanan mula-mula. Apakah betul? Ini berarti kaitannya dengan bab teori kinetik gas ya. Kalian review lagi. Lihat bab teori kinetik gas. Volume konstan ya, volume konstan. Itu sering disebut dengan isohorik atau isovolume ya. Isohorik. Persamaan keadaan isohorik apa? Persamaan keadaan isohorik itu P1 per T1 sama dengan P2 per T2 ya. Atau kita bisa nyatakan bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan temperatur. Jadi kalau temperaturnya di sini apa nih? Temperatur sistem naik 2 kali mula-mula. Ya, maka tekanan sistem juga menjadi 2 kali mula-mula ya, karena berbanding lurus ya. P dengan T ini. P dengan T itu berbanding lurus. Jadi kalau T-nya naik 2 kali, ya maka tekanannya juga akan naik 2 kali karena berbanding lurus. Sekarang sebabnya kita lihat ya. Pada proses tekanan konstan, volume berbanding lurus dengan temperatur. Coba kita lihat tekanan konstan. Tekanan konstan itu sering disebut dengan iso apa? Isobarik ya. Isobarik ini punya persamaan keadaan isobarik itu V1 per T1 sama dengan V2 per T2, atau
kita bisa tulis hubungan V dengan T. V dengan T itu berbanding lurus. Jadi volume berbanding lurus dengan temperatur, betul juga ya. Jadi yang 42 itu yang pernyataannya dia bilang temperatur sistem meningkat ketika temperatur sistem meningkat menjadi 2 kali, maka tekanan sistem juga akan meningkat 2 kali. Betul juga, ini betul ya. Pada proses, kemudian sebabnya pada proses dengan tekanan konstan, volume berbanding lurus dengan temperatur, betul juga. Tapi tidak ada hubungannya. Di pernyataan dia ngomongin isohorik, tapi di sebabnya dia malah ngomongin isobarik, jadi udah tidak ada hubungannya. Jadi ini benar-benar tidak berhubungan ya. Oke, bagaimana? Bisa dipahami gak nomor 42? Nah, kalau ada pertanyaan, kalau masih bingung silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 43. Total arus yang memasuki suatu titik percabangan pada rangkaian listrik sama dengan total arus yang keluar dari titik percabangan. Betul, ini kaitannya dengan hukum Kirchhoff yang pertama ya. Hukum 1 Kirchhoff. Jadi jumlah arus yang masuk itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Contoh misalkan ini ada kawat lah ya. Di sini ada arus yang masuk nih. Ini titiknya kita namakan titik A. Jadi ada arus yang masuk ke titik A. Itu ada I1, kemudian ada I2, kemudian ada I3, ada I4. Ini I5, ini I6. Coba lihat nih yang masuk siapa aja. Yang masuk itu ada I1, I2 sama I5 ya. I1, I2 dan I5. Jadi kita tulis jumlah arus yang masuknya adalah I1 tambah I2 tambah I5. Harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang keluar di sini, yang keluar dari titik A, dari titik A itu ada I3, I4 sama I6. Ya. I3 ditambah I4 ditambah I6. Itu hukum Kirchhoff pertama ya. Nah, sebab kapasitas suatu kapasitor yang terbuat dari 2 bola konduktor konsentris tergantung pada jejari kedua bola dan juga bahan dielektrik. Gambarnya seperti ini kira-kira. Ini ada bagian dalam dan ada bagian luar ya. Jadi kapasitor yang terbuat dari 2 buah bola konduktor konsentris, di mana bola yang kecil yang di dalam itu dia punya jari-jari R1, yang besar punya jari-jari R2. Kapasitas kapasitornya itu bisa dirumuskan dengan persamaan C sama dengan 4pi epsilon 0 dalam kurung R1 dikali R2 dibagi R2 dikurang R1 gitu ya. Berarti si kapasitasnya itu bergantung pada jari-jari dari bola konduktornya masing-masing ya. Jadi bener gak nih? Kapasitas suatu kapasitor yang terbuat dari 2 bola konduktor konsentris bergantung pada jejari kedua bola dan juga bahan dielektrik pengisi kapasitor. Ya betul ya. Ini betul. Tapi tidak berhubungan ya di statementnya dia membahas hukum Kirchhoff. Tapi sebabnya, alasannya dia membahas kapasitas kapasitor. Jadi ini benar-benar tapi tidak berhubungan. Bagaimana, bisa dipahami gak nomor 43? Kalau masih ada yang bingung silahkan tinggalkan komentar di bawah. Nah, kita lanjutkan dulu ke nomor 44 ya. Betul tidak taraf intensitas bunyi yang dihasilkan oleh 10 sumber bunyi berintensitas sama adalah taraf intensitas satu sumber bunyi ditambah 10 desibel. Kalau kalian lupa rumus-rumusnya, saya akan coba ingatkan lagi ya. Saya akan coba review sebentar rumus taraf intensitas.
review intensitas dan taraf intensitas. Intensitas itu dirumuskan dengan I sama dengan P per A. P-nya apa? I-nya apa? I-nya intensitas. Ya, P-nya daya. Daya satuannya watt. A-nya apa? Luas. Luas permukaan sih. Luas permukaan. Untuk bunyi, luas permukaannya dirumuskan dengan ini ya. Dengan luas permukaan bola. Karena kan bunyi itu menyebarnya ke segala arah. Luas permukaan yang bisa merepresentasikan penyebaran bunyi tersebut, perambatan bunyi tersebut adalah luas permukaan bola. Jadi I itu sama dengan P per 4 pi R kuadrat ya, dimana R itu adalah jarak dari sumber bunyi. Saya harus gambarin nih kayaknya ya. Jadi misalkan di sini ada sumber bunyinya. Ini sumber bunyi. Nah, nanti kan si sumber bunyi ini bunyinya merambat ya, nah, ke segala arah seperti ini. Radial ke segala arah ini. Kalau misalkan yang kita cari itu di titik P, titik P-nya di sini nih, di sini titik P-nya. Nah, jarak dari sumber bunyi ke titik P itu adalah R-nya ya. R-nya, ini R-nya. Jadi intensitas di titik P itu bisa dicari dengan rumus I sama dengan P per 4 pi R kuadrat. Nah, selanjutnya biasanya sih orang lebih suka menyatakan kekuatan bunyi itu menggunakan taraf intensitas ya. Nah, kita coba ini lagi, review lagi apa sih hubungan antara intensitas dan taraf intensitas. Hubungan I versus TI gitu ya. Nah, taraf intensitas itu sama dengan 10 log I per I0 ya. Ya, I-nya intensitas. Satuannya apa? Watt per meter persegi. TI itu adalah taraf intensitas. Satuannya apa? Desibel. I0 apa? I0 intensitas ambang. Intensitas ambang itu intensitas terendah yang masih bisa kita dengar. Kalau lebih rendah lagi dari intensitas ambang, kita nggak akan bisa dengar bunyi tersebut ya. Intensitas ambang ini berapa sih? Konstan ya, nilainya selalu 1 kali 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Jadi ingat lagi hubungan antara taraf intensitas atau TI versus R. R itu jarak ya dari sumber bunyi ya. Versus N. N itu jumlah sumber bunyi ya. Salah. Nah, rumus lengkapnya TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N2 per N1 dikurang 20 log R2 per R1. Nah, saya akan berikan keterangannya ya. TI1 sebenarnya gini ya. Subscript 1 itu artinya kondisi awal. Kalau 2
itu artinya kondisi akhir gitu ya. Nah, N itu sendiri apa? Jumlah sumber bunyi identik. Jumlah sumber bunyi yang identik. R apa? Jarak titik ke sumber bunyi. Ini kondisi awalnya ini ya. Ini anggap aja di kondisi awalnya nih. Ini kondisi awal. Nah, pada saat ada 10 sumber bunyi ini jadi kondisi akhir ya. Ini kondisi akhir. Jadi pada kondisi awal itu dia punya N1. Kondisi awalnya N-nya adalah 1. Kondisi akhirnya itu N-nya ada 10. Ketika N-nya 1 dihasilkan taraf intensitas 1 ya. Ketika N-nya 10 dihasilkan taraf intensitas 2. Berarti ini hubungannya ya. Hubungan TI1 dengan TI2. Ini yang berubah cuma N-nya doang nih ya. Mestinya nggak disebutkan ada perubahan jarak. Berarti nanti rumusnya itu tanpa ada 20 log R2 per R1 ya. Jadi rumusnya cuma ini doang nih. TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N2 per N1. Maka TI2 itu sama dengan TI1 plus 10 log N2 per N1 ya. TI1 plus 10 log N2 nya kan 10, N1 nya 1, log 10. Log 10 berapa? Log 10 kan 1 ya. Berarti TI2 itu sama dengan TI1 ditambah 10 ya. Bener gak? Taraf intensitas yang dihasilkan oleh 10 sumber bunyi atau TI2 itu sama dengan berintensitas sama dengan taraf intensitas satu sumber bunyi, yaitu TI1 ditambah 10 desibel ditambah 10. Berarti betul dong ya. Ini pernyataannya betul. Nah, sekarang kita cek alasannya, sebabnya. 10 sumber bunyi berintensitas sama menghasilkan intensitas suara 10 kali intensitas satu sumber bunyi. Nah, ini berbicara intensitas nih, berarti kita harus ubah dari taraf intensitas ke intensitas. Apa hubungannya? Kita bedakan warnanya ya. Taraf intensitas itu hubungannya dengan intensitas sama dengan 10. TI itu sama dengan 10 log I per I0 ya. Kalau TI1 berarti 10 log I1 per I0. Nah, kita berarti ganti aja nih TI2 sama dengan TI1 ditambah 10. TI2 itu 10 log I2 per I0 ya. Sama dengan TI1 itu berarti 10 log I1 per I0 ditambah 10. Berarti kita pindahkan aja nih ke ruas kiri ya. Berarti kita dapat 10 dalam kurung log I2 per I0 dikurang log I1 per I0 sama dengan 10. Ini 10-nya bisa kita coret ya. Selanjutnya berarti kita terapkan sifatnya, sifat logaritmanya. Log I2 per I0 dikurangi log I1 per I0 itu sama dengan log dalam kurung I2 per I0 dibagi I1 per I0 ya, sama dengan 1. Nah, I0-nya bisa kita coret. I0-nya coret-coret. Berarti kita dapat log I2 per I1 sama dengan 1. Ini udah ada 10-nya di sini ya. Ini ada 10. 10 log I2 per I1 sama dengan 1. Berarti 10 pangkat 1 sama dengan I2 per I1. Oh, berarti I2-nya sama dengan 10 I1. Jadi intensitas yang kedua itu
sama dengan 10 kali intensitas pertama. Atau intensitas pada saat sumber bunyinya ada 10, itu sama dengan 10 kali intensitas pertama pada saat sumber bunyi cuma 1. Bener gak? 10 sumber bunyi berintensitas sama menghasilkan intensitas suara 10 kali intensitas satu sumber bunyi. Bener kan? Intensitas yang terakhir ini sama dengan 10 kali intensitas yang pertama. Jadi alasannya juga bener nih. Jadi ini benar-benar berhubungan. Selanjutnya nomor 45. Pada suatu generator listrik, suatu kumparan diputar dengan frekuensi tertentu di dalam medan magnet untuk menghasilkan gaya gerak listrik. Pada generator listrik, suatu kumparan diputar dengan frekuensi tertentu di dalam medan magnet untuk menghasilkan gaya gerak listrik. Betul. Gaya gerak listrik. Buka bab induksi elektromagnetik. Ya. GGL, rumus GGL itu GGL induksi itu dirumuskan dengan negatif N dikali delta flux per delta T. Di mana flux itu sendiri dirumuskan dengan BA cos theta. Jadi rumus GGL bisa kita tulis ulang. GGL induksi sama dengan negatif N delta dalam kurung BA cos theta dibagi delta T. Jadi penyebab adanya GGL induksi itu karena ada perubahan flux. Flux itu apa? Flux itu adalah kumpulan ya, garis-garis medan magnet yang menembus suatu luas permukaan tertentu. Flux magnetik itu bergantung pada B, A, dan theta pada medan magnet. B itu medan magnet ya. A itu luas kumparan. Nah, si theta ini sudut antara B dan A ya. Antara B dan A. Ini kayaknya harus digambarin dulu. Jadi misalkan nih ada suatu kumparan. Ini kumparan. Kemudian dari dalam kumparan itu keluar medan magnet. Medan magnetnya nih. Ini adalah B-nya. Dan luas kumparan itu, yang dimaksud dengan luas kumparan itu adalah luas yang saya arsir nih. Ingat arah vektor luas itu selalu tegak lurus dengan luas permukaannya. Jadi tegak lurus terhadap luas permukaannya ya. Jadi arah vektor dari luas permukaan. Nah, sudut antara B dan A, kalau arah B dan arah A-nya sejajar, searah dan sejajar dan searah, berarti kan sudutnya 0 nih. Ya, sudutnya 0 derajat. Jadi kalian bisa cari fluxnya dengan rumus BA cos theta BA cos 0 derajat. Itu contoh rumus flux magnet ya. Berarti GGL induksi itu diakibatkan oleh perubahan magnet, medan magnet, atau perubahan luas kumparan, atau perubahan arah, perubahan theta ya, perubahan arah, perubahan sudut antara B dan A. Nah, pada kasus generator, atau contoh paling sederhananya dinamo ya. Generator itu terdiri dari magnet utara, kutub utara dan selatan, di mana di antara kedua kutub magnet tersebut diletakkan kumparan. Kumparannya ya. Nah, luas kumparannya adalah yang saya arsir hijau.
Kemudian ketika si kumparan ini diputar dengan frekuensi tertentu, ya dengan omega tertentu, berarti kan si luas kumparan ini arahnya terhadap medan magnet. Medan magnetnya kan dari utara ke selatan ya. Dari utara ke selatan. Yang merah ini medan magnetnya. Jadi arah luas kumparan terhadap medan magnetnya berubah-ubah dong. Berarti kalau berubah-ubah, tetanya berubah-ubah juga. Kalau tetanya berubah-ubah, maka akan ada gejala induksi. Jadi betul tidak? Pada suatu generator listrik, suatu kumparan diputar dengan frekuensi tertentu di dalam medan magnet untuk menghasilkan gaya gerak listrik. Betul. Nah, sebab kumparan yang diputar dengan frekuensi tertentu dalam medan magnet menyebabkan perubahan flux magnetik persatuan waktu. Betul. Karena cos tetanya berubah, ya maka keseluruhan ini berubah nih. Maksudnya delta fluxnya berubah terhadap waktu. Jadi ini betul juga nih, dan berhubungan.